Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CS semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang mana telah ikut membantu channel ini, dan yang baru jumpa dengan channel ini saya mohon untuk subscribe-nya ya, supaya saya itu terus membangun channel ini dan menjadi besar karena Anda semua. Oke sahabat CS, pada kesempatan kali ini mereaction sebuah video yaitu dari berita semasa dengan tajuk Antara Mimpi dan Reality, Bahasa Melayu sebagai Bahasa ASEAN, Profesor Madya Dr. Ramalingga Rajamanikam. Oke, tanpa berlama-lama sahabat, ayo kita mulai reaksi video ini. 1, 2, dan 3, let's go. Malaysia yang menemuduga saya pun orang Malaysia, tapi ditanya soalan dalam bahasa Inggeris. Apa tujuan? Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN hanyalah mimpi atau bolehkah ia menjadi kenyataan? Cadangan Bisa untuk jadi menjadikan ya, bahasa jadi Melayu kenyataan. sebagai bahasa kedua ASEAN menuai pelbagai cabaran. Antaranya bila mana Menteri Pendidikan Indonesia menolak cadangan tersebut. Dan yang lebih penting, adakah kita rakyat Malaysia sudah bersedia? Dalam perbualan Forum Bahasa Melayu di Pesada Dunia semalam, seperti dipetik daripada saluran YouTube Edwin TV KPM, Profesor Madya Dr. Ramalingam Rajamanikam memberi jawapan supaya impian itu menjadi kenyataan. Iya. Nak impian menjadi kenyataan, satu saja. Seperti ini ya. Bahasa kebangsaan sangat penting. Jati diri itu memang Soal jati penting. diri bukan jati diri sebagai warga negara Malaysia saja. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting. Yang kita tiada sekarang atau yang kita luntur sekarang ialah jati diri bahasa kebangsaan. Jangan runtuh. Ya sahabat, memang kalau kita mau menjadikan bahasa manapun ya, nggak itu Melayu, nggak itu bahasa Indonesia, nggak itu bahasa Thailand atau bahasa Vietnam, kalau mereka banyak penuturnya, itu boleh mungkin ya dijadikan bahasa ASEAN ya. Bangsa di mana-mana juga kita berada. Itu maksud jati diri bahasa kebangsaan. Dalam apa pun urusan, bahasa Melayu diutamakan. Itu maksud jati diri bahasa kebangsaan. Apabila kita nak maju dalam hidup kita, maju dalam kerjaya kita, pastikan bahasa Melayu tidak dipinggirkan. Di mana perkara ini perlu bermula? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya Tuan Moderator. Anak-anak tu yang kita kena semai jati diri bahasa kebangsaan. Ya, mulai dari dini lah mereka itu harus ditanamkan ya, mencintai bahasa mereka ya. Wajib belajar, wajib jangan bila kita kata memartabat bahasa kebangsaan, bukanlah kita jangan dikit-dikit bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Inggris. Ya boleh lah bahasa Inggris, tapi ya harus tetap lah. Inggris bukan begitu. Martabat bahasa kebangsaan, memperkasakan bahasa Inggris, itu maknanya sebenarnya. Itu sangat penting. Pertama, semailah benih-benih bahasa kebangsaan dalam jiwa anak-anak kita, itu sangat penting. Sebab ibu bapa yang menjadi penentu macam mana anak-anak itu akan membesar. Itu sangat penting. Selepas ibu bapa dah buat, seterusnya barulah ya kita nampak mereka akan melangkah ke peringkat persekolahan. Jadi, bila ibu bapa ni dah mulakan dengan benih yang baik, barulah betul kata pepatah Tuan Moderator ya, benih yang baik jatuh di laut menjadi pulau, jatuh di darat menjadi gunung. Lepas ibu bapa dah melentur buluh tu, barulah ya mereka melangkah ke alam persekolahan. Di sekolah pula, kita tak ada pun jati diri bahasa kebangsaan bagi saya. Kita ada mata pelajar bahasa Melayu, saya tak nafikan. Mata pelajar bahasa Melayu, Dr. Jess, Tuan Moderator, yang menjadikan kita ni berpengetahuan dalam mata pelajar bahasa Melayu. Kita tahu tata bahasa, kita tahu eja, kita tahu hukum bahasa, ya betul. Tetapi, adakah mata pelajaran bahasa Melayu ini ya menerapkan jati diri bahasa kebangsaan, meningkatkan citra kita dalam bahasa kebangsaan? Itu persoalannya. Jadi kita perlu ada ya program-program aktiviti. Ya memang sebuah negara itu kalau dibangun dengan bahasa itu akan menjadi suatu kebanggaan ya. Contohnya Indonesia atau negara Indonesia, mereka itu dibangun atas bahasa Indonesia. Jadi dari berbagai bahasa di seluruh Indonesia disatukanlah menjadi bahasa Indonesia, yaitu dengan acara atau dengan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Seperti itu. Oke guys, kita lanjut. Yang menyemarakkan jati diri bahasa kebangsaan. Saya nampak banyak Dewan Bahasa dan Pustaka buat. Tetapi kita sendiri kena ada inisiatif tersebut. Sekolah sendiri kena ada inisiatif tersebut. Belakang parang, kalau diasah, nescaya tajam. Iyalah, orang pasti tak pandai itu. macam mana pun, berilah pada guru.
guru boleh jadikannya orang yang pandai. Insya Dan Allah. seterusnya barulah kita melangkah ke industri. Industri pun bila kita mohon kerja, berapa banyak industri yang tak membuat temu duga ini dalam bahasa Melayu. Temu duga dijalankan dalam bahasa Inggris. Mana peraturan ya kan, itu yang seperti pentingnya itu peraturan. tadi kan. Saya nak bekerja Mereka, dalam syarikat Malaysia. Saya orang kalaupun Malaysia, mau bekerja yang atau ngelamar ya, menemu duga saya pun orang Malaysia. Tapi ditanya soalan dalam bahasa Inggris. Apa tujuannya? dalam wawancara mereka pakai bahasa Inggris ya. Bahasa melambangkan identitas negara. Oke sahabat, demikian tadi setelah kita reaksi sebuah video yaitu dari Berita Semasa, yang mana berita ini yaitu membahas tentang bahasa resmi ASEAN ya, atau mereka itu menginginkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Menteri Pendidikan Indonesia menolak bahasa Melayu ya sebagai bahasa resmi ASEAN karena mungkin punya banyak pertimbangan ya dari Bapak Pendidikan ini. Mungkin ya secara penutur mungkin Indonesia lebih banyak, atau mungkin udah ramai lah orang yang mengucapkan atau menuturkan bahasa Indonesia. Memanglah tidak dipungkiri kalau bahasa Indonesia itu memang berakar dari bahasa Melayu ya, tapi karena negeri Indonesia itu berbagai pulau dan suku serta bahasa, jadi mereka itu mengadakan Sumpah Pemuda yaitu yang diadakan tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya, yang mana mereka bersumpah akan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya, seperti itu. Mungkin dari Profesor Madya Dr. Ramalingga tadi, budayakan dulu bahasa mereka ya, bahasa Melayu gitu. Jadi untuk kedepannya, nah itu mungkin kalau penuturnya mungkin bolehlah diajukan. Oke, seperti itu sahabat. Demikian tadi reaction dari video tentang bahasa ASEAN ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.